Oke kakak semuanya, tentunya di sini bagi kakak yang tidak mendapatkan informasi alias tidak lulus seleksi PDKK 2024 mendapatkan notifikasi di akun SSJSN, yaitu maaf atas nama kita, hasil perangingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Nah di sini kita menyajikan informasi terbaru, yaitu kabar gembira untuk R2, R3 maupun juga R4, yaitu tanpa L ya, alias yang tidak keberikan formasi, nanti akan dicarikan formasi P3K. Apakah nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu ataukah paruh waktu? Bagaimana informasinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kakak yang mungkin baru menemukan channel Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Baiklah, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu seluruh honorer database BKN akan dicarikan formasi P3K 2024. Seperti yang kita kutip dari server ya, pemerintah Provinsi Banten mengoptimalkan jumlah honorer yang mendaftar seleksi P3K tahap 2. Yang pendaftarannya diperpanjang lagi ya hingga 15 Januari 2025. Hal itu dilakukan sebagai komitmen Pemprov Banten menyelesaikan persoalan pegawai honorer sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, Kepala BKD dari Provinsi Banten, Nana Supiana, ini mengatakan pihaknya sudah memaksimalkan upaya dalam pendaftaran, yaitu 11.737 honorer ini agar bisa menjadi P3K. Namun bagi 475 honorer yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2024 tahap 1, pihaknya akan mendorong untuk mengikuti pendaftaran P3K tahap 2. Bagi yang belum lulus atau belum mendaftar ya, kami tetap dorong agar status mereka bisa diubah menjadi P3K. Di mana untuk proses seleksi P3K tahap 2 ini telah diperpanjang ya hingga tanggal 15 Januari 2025. Namun menerangkan pendaftaran tahap kedua akan melibatkan proses verifikasi data untuk memastikan kelayakan para pendaftar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BKN dan juga Kemenpan RB. Setelahnya, Nana juga mengatakan seluruh pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan sudah mengikuti seleksi, meskipun dinyatakan tidak lulus akan tetap didorong untuk menjadi P3K. Mereka yang mengikuti ujian seleksi dianggap sudah memenuhi syarat ya untuk menjadi P3K, mesti status mereka bisa saja paruh waktu atau penuh waktu. Tetapi itu akan ditentukan oleh kebijakan BKN dan juga Menpan RB, ungkapnya. Dan Nana mengungkapkan terkait dengan kuota formasi P3K, beberapa formasi ini sudah hampir penuh ya. Namun bagi peserta yang tidak memiliki formasi yang tersedia, Pemprov Banten akan terus mencari solusi seperti mencari formasi kosong yang bisa diisi. Kami akan terus mengoptimalkan formasi P3K. Bagi yang tidak memiliki formasi, kami akan mencarikan formasi kosong lainnya untuk memastikan mereka bisa mengikuti seleksi ya. Pada intinya mereka ikut seleksi dan tes saja, karena itu kan bagian dari tahapannya. Karena kami berkomitmen untuk terus mendorong agar semua pegawai non-ASN di Banten itu bisa menjadi P3K. Sesuai dengan amanah undang-undang dan juga kebijakan dari pemerintah, kemudian terpisah dari pejabat Gubernur Banten, yaitu Damenta meminta seluruh pegawai non-ASN di lingkup Pemprov Banten untuk mendaftar P3K tahap 2. Damenta menegaskan bagi mereka yang tidak mendapatkan formasi pada tahap ini, mereka akan tetap diajukan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya dengan syarat semua ketentuan administrasi ini harus terpenuhi ya. Dan nantinya sudah tidak ada lagi honorer, semua akan diajukan untuk menjadi P3K. Yang penting semua persyaratan administrasi ini terpenuhi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, di sini kan untuk kelulusan itu berdasarkan dari urutan dan juga jumlah formasi yang ada. Nah, misalkan saja di sini untuk jumlah formasinya itu hanya ada 2, kemudian jumlah pendaftarnya di sini ada 5, maka otomatis yang lulus ya, yang mendapat informasi ini juga hanya ada 2 saja. Yaitu yang mendapatkan L ya, entah itu R2 garis miring L maupun juga R3 garis miring L. Sementara untuk yang hanya R2 maupun juga R3 ini dinyatakan belum lulus untuk seleksi P3K 2024. Sementara yang lulus di sini mendapatkan notifikasi selamat Anda lulus seleksi P3K. Tahap selanjutnya ini melakukan pengisian DRH.
Nah, kalau misalkan kita lihat juga untuk pengumuman di instansi masing-masing, ini kan yang berhak untuk melakukan pengisian daerah itu adalah mereka yang lulus ya, yang mendapatkan kode L. Sedangkan yang nggak ada L-nya, hanya R2 maupun juga R3, ini tidak ada link untuk mengisi daerah. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk kondisi akun SSJSN, di sini ada tulisan mohon maaf, hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota farmasi. Yang dimaksudkan dengan hasil rankingan Anda belum mendapatkan kuota farmasi sama hanya tekan ini, yaitu jumlah farmasinya hanya ada 2, pendaftarnya ada 5, nah sementara di sini yang 2 ini sudah diisi oleh kelamar nomor 1 dan 2 beroleh nilai tertinggi. Sedangkan yang 3 ini adalah hanya R3, ini belum mendapatkan farmasi teman-teman. Nah ini dan berikutnya kalau misalkan kita lihat kembali ya untuk tadi kan sampaikan bahwasanya untuk penyelesaian tenaga non-ASN itu manakala tidak lulus PTKK penuh waktu ini nanti akan diangkat menjadi PTKK paruh waktu sesuai dengan yang disampaikan dari Menpan RB terkait tentang evaluasi pengadaan ASN 2024 yaitu terhadap non-ASN yang tidak lulus seleksi ya akan dipertimbangkan untuk menjadi PTKK paruh waktu. Nah tentunya untuk dari pengangkatan PTKK pada waktu ini harus diusulkan yaitu jabatan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian berikutnya untuk di bagian ini yaitu pengusulan PTKK pada waktu. Jadi entah itu bagi teman-teman yang di sini statusnya itu R2 maupun juga R3 yang tidak ada L ya. Maka untuk bisa diangkat menjadi PTKK pada waktu, ini adalah menggunakan mekanisme tindak lanjut. Bagi yang nggak lulus, ini adalah atau nggak dapat formasi ya. Di sini diusulkan yaitu menjadi PTKK pada waktu. Ini adalah oleh PPK. Kalau misalkan di Banten berarti provinsi kan, berarti oleh gubernur atau mungkin yang mewakili ya. Pengusulan PTKK pada waktu oleh PPK berdasarkan dari hasil pemetaan tenaga non-ASN. Nah, sebenarnya untuk PTKK penuh waktu dan juga paruh waktu itu bedanya apa ya? Nah, di sini tentunya sama-sama diangkat oleh PPK ya, oleh pejabat pembina kepegawaian, kemudian juga sama-sama memiliki NIP ya, secara nasional yang dikelola BKN. Namun perbedaannya ini adalah untuk PTKK penuh waktu, ini bekerja sesuai dengan jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan PTKK paruh waktu ini adalah bekerja kurang dari jam kerja instansi, pemerintah dan juga jam kerja ASN. Namun di sini tentunya meskipun diangkat masih paruh waktu, sepertinya nanti untuk diangkat ke penuh waktu tinggal menunggu waktu saja. Ketika anggaran sudah tersedia atau mungkin juga dari PTKK penuh waktu yang sudah memasuki batas usia pensiun secara otomatis dari yang paruh waktu itu akan bisa diangkat untuk menjadi PTKK penuh waktu. Nah, semoga saja di daerah kita masing-masing itu juga diambil kebijakan sama halnya dengan yang di ada Provinsi Banten ya. Semoga tahun ini kita lulus PTKK.